Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai petani, kita nggak boleh lengah terhadap tanaman kita. Kita harus rutin selalu mengamati, merawat. Jangan sampai kita sudah terlanjur kecolongan, terlanjur ada serangan berat pada tanaman kita. Jadi minimal 1 minggu 1 kali. Lebih sering lebih bagus, sehingga kita bisa segera melakukan tindakan apabila memerlukan segera penanganan. Untuk itu, ini posisi berada di tengah sawah. Kita akan sama-sama mengamati tanaman. Ikuti sampai selesai. Saat yang paling tepat melakukan pengamatan yaitu pagi hari. Kenapa? Di situ baik serangga hama maupun musuh alami masih berada di pertanaman padi. Ini ceritanya mengamati tanaman padi ya. Jadi sebaiknya pagi-pagi. Jangan sudah siang, itu akan beda artinya, beda keadaannya pagi dengan siang. Mengamati itu artinya melihat bukan cuma dari jauh, cuma dari pematang, tapi kita harus dekat. Jadi pertama-tama kita harus lihat dulu, perhatikan, jangan digoyang. Ada apa di situ? Nah, setelahnya itu dibuka. Ada apa di dalam? Ada apa di pangkal batang? Nah, ini ada serangga. Nah, ini adalah kepinding tanah. Kepinding tanah, baunya tidak enak. Perlu kita hitung ada berapa ekor serangga apa yang ada di situ, semua kita hitung. Begitu juga musuh alaminya apa saja yang ada di situ, bahkan berapa jumlah anakan tiap rumpun, berapa umurnya, varietas, bagaimana perkembangan perubahan dari yang minggu yang lalu, berapa tinggi tanaman, sudah bertambah berapa dibanding dengan minggu yang lalu. Nah, ini ada lagi nih. Ya, ini. Pada rumpun yang lain, kepinding tanah berada di pangkal batang. Jadi jangan dikira kalau dari atas itu bagus. Nah, sampai kita tidak tahu. Awal-awalnya kerusakan itu tidak artinya kerusakan tanaman itu tidak tiba-tiba. Tentu ada serangan ringan, bahkan belum nampak gejala serangannya. Tapi harus sesegera mungkin kita mengetahui ada apa gerangan yang terjadi pada pertanaman kita. Jadi jangan cuma di pinggir, kita harus ke tengah juga. Kita harus amati apa yang terjadi pada pertanaman kita. Apalagi kalau timbul gejala. Ini daun tua mengering. Kalau ini beda lagi, ini penggerek batang. Seperti kita lihat ini daun tua ini mengering. Nah, daun tua mengering karena rupanya ini tidak pernah dikeringkan, ini selalu tergenang seperti ini.
lalu digenangi. Tanaman padi itu bukan tanaman air, jadi jangan sampai direndam, cuma membutuhkan banyak air. Kita sama-sama ketahui bahwa kepinding tanah itu sukanya pada daerah-daerah yang lembab, yang selalu lembab. Jadi kita harus tahu perilakunya bagaimana. Kemudian umurnya kepinding tanah ini bisa sampai 7 bulan. Jadi bisa jadi 2 musim tanam. Jadi bisa 2 musim tanam padi. Ini kepinding tanah. Jadi merusaknya itu menusuk, mengisap. Apabila kondisi jumlah populasi 30 ekor lebih per rumpun pada saat tanaman umur sama dengan atau lebih 30, nah itu sudah termasuk berat. Segera dikendalikan langsung. Jadi apabila terjadi bahkan 1 ekor saja seperti tadi itu, ya jadi jangan terlalu lembab, harus kita keringkan. Nah kemudian penambahan pupuk, kita harus segera pupuk. Kenapa? Karena cairan tanaman tersebut ditusuk, diisap. Jadi kita harus tambah lagi nutrisi. Karena kalau tidak, pertumbuhan tanaman itu terhambat. Bahkan pada serangan berat bisa mengering seperti daun pisang yang sudah kering itu, seperti kelaras. Kita tetap mengacu kepada pengendalian secara terpadu. Jadi kita melakukan sanitasi lingkungan untuk menghambat perkembangan. Nah kemudian pemeliharaan itik supaya dimakan oleh itik. Kemudian pemakaian agen hayati. Nah, kemudian juga pengamatan rutin. Jadi sesegera mungkin kita bisa mengetahui apa yang ada, akan bagaimana yang terjadi pada pertanaman kita. Kita tahu bahwa kepinding tanah ini bertelur di pangkal-pangkal batang. Jadi kita harus melakukan juga pengolahan secara sempurna agar telur-telur yang sebelum menetas dan juga yang sudah menetas namun belum bisa terbang, karena setelah menetas umur 20-30 hari kemudian baru bisa terbang. Dan juga serangga dewasa juga bisa mati karena pengolahan tanah secara sempurna. Jangan dibiarkan air menggenang pada petakan. Jadi sistem pengairannya sistem acara lewat saja, asal basah kemudian dibuang kembali airnya. Dapat juga melakukan pemasangan lampu perangkap secara serentak di beberapa, lebih banyak lebih bagus. Jadi jangan cuma sendiri-sendiri, bahkan bisa jadi terbalik malah datang sama kita semua. Kita tahu bahwa kepinding tanah itu sangat tertarik cahaya, apalagi kalau saat bulan purnama biasanya datang di lampu-lampu di rumah kita. Jadi semua cara kita pakai bagaimana supaya kepinding tanah tidak kerasan, tidak mau menetap, tidak berada di pertanaman kita. Nah, kemudian kalau toh masih tetap juga pada umur lebih 30 atau sama dengan 30 hari setelah tanam, kemudian jumlahnya 30 ekor atau lebih per rumpun, maka perlu kita kendalikan, bahkan
memakai insektisida sesuai anjuran. Kita bisa lihat dari kemasan insektisida tersebut. Pada usia vegetatif kita keringkan apabila mau mengaplikasikan insektisida. Tapi apabila pada fase generatif, tanaman kita genangi supaya kepinding tanah mau naik. Kemudian kita aplikasikan insektisida tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah. Yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng agar supaya selalu mendapatkan video-video kami selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.